meaningful dan Joyful. Nah ini berdasarkan ada sumber yang lain ya kan, deep learning itu dari luar ya yang berbahasa Inggris. Deep learning happen when students are engaged, curious and able to connect idea in meaningful way. Jadi di sana ada keterlibatan siswa, ada siswa itu penasaran dan kemudian ada ide dengan cara yang lebih bermakna. Dalam deep learning ini itu bukan sekedar mengingat ya, ke passive memorization, tapi ada eksplorasi yang aktif. Nah di sini guru harus berinovasi untuk lebih membuat siswa itu lebih aktif gitu ya, sebagai subjek dari pembelajaran. Nah yang intinya dari sini yang deep learning itu. Nah kerangka pembelajarannya ada praktek pedagogis dan guru itu sendiri. Kemudian lingkungan pembelajaran ini sangat penting karena mendukung siswa supaya lebih aman, nyaman dalam belajar. Kemitraan pembelajaran di sini kita menganggap siswa itu sebagai mitra ya, bukan hanya sebagai objek yang harus kita objek penelitian ya, segala kita atau gimana tidak. Nah sekarang tidak seperti itu. Kita di sini sebagai mitra ya, mitra bagi siswa. Kemudian ada pemanfaatan digital. Sejalan semakin pesat perkembangan zaman yang semakin pesat. Nah digitalisasi itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari ya. Kemudian prinsip pengalaman belajarnya dalam pembelajaran itu harus 3 di sana. Ada mengaplikasi, ada merefleksi, ada memahami. Ya, jadi mau memahami dulu, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksi. Ketika anak sudah paham, kemudian dia menerapkan dalam kehidupan atau misalnya dia menerapkan dalam mata pelajaran itu, kemudian ada refleksi. Apa yang sudah saya pelajari, apa yang belum kurang. Kadang-kadang kan saya sebagai guru ya saya aja jarang berefleksi. Tadi anak-anak mengerti nggak ya yang saya ajarkan, atau apakah mereka itu kelihatannya kurang tertarik gitu, atau misalnya ada nggak di kelas kita yang masih kene ngacai gitu ya, tidur gitu sampai ya. Jadi pembelajaran kita itu mereka tidak tertarik dengan pembelajaran yang kita berikan. Prinsip pembelajarannya tadi yang full itu ya, meaningful, mindful, dan joyful. Nah di sini maksudnya mindful, berkesadaran bahwa anak itu sadar bahwa dia itu sedang belajar, nanti menumbuhkan pembelajaran siswa aktif. Jadi mereka itu tergerak untuk ikut dalam pembelajaran tersebut. Jadi bukan hanya menerima, tapi mereka ikut juga gitu ya. Jadi menentukan bagaimana pembelajaran yang seharusnya. Nah kemarin misalnya contoh saya dibawa jalan-jalan ke belakang di sekitar lingkungan SMP Cangkuang. Ya daripada jauh-jauh kita dekat-dekat saja. Mereka harus tahu bahwa di sini ada namanya kuburannya ini yang Jayamahi, itu ceritanya bagaimana. Dan mungkin ibu bapak juga belum tahu ya di sini ada sejarahnya gitu. Nah, bu itu tuh gimana terus ini ya. Jadi minimal nanti yang pertanyaan itu bukan what saja, bukan apa, tapi how dan why. Mengapa dan bagaimana itu terjadi dan bagaimana ya ini. Jadi lebih ke tingkatnya lebih tinggi daripada what, apa gitu ya. Itu kan kalau lebih ke mengingat, mengidentifikasi. Kemudian bermakna, meaningfulness. Yang kita ajarkan itu relevan dengan kehidupan mereka. Jadi yang kita ajarkan ada manfaatnya ya, ada kebermaknaan. Kalau dulu meaningfulness di kurikulum 2004 ya, meaningfulness. Jadi ada kebermaknaan. Kita belajar itu ada manfaatnya, bukan useless ya. Tidak ada yang ini ya. Kita mempelajari ini tentang ayat nawanan gitu. Misalnya di bahasa Inggris, topik yang dibahas untuk kelas 7 itu tentang diri sendiri. Oh jadi tahu
bagian-bagian tubuh, tahu tentang diri sendiri, mengenalkan diri sendiri, baru ke keluarga. Jadi hal-hal yang mereka lihat sehari-hari. Kemudian kita menyebutkan objek itu, misalnya objek yang ada di rumah, di sekolah, jadi yang dekat dengan mereka. Jadi di sini ada kebermaknaan. Mereka tahu, oh kalau duduk ini namanya chair, kalau kursinya yang ada tangannya namanya armchair. Jadi mereka kan misalnya ada tugas saya membuat, coba foto tiga living room misalnya, 3 ruangan. Kemudian sebutkan benda-benda yang kamu lihat di sana di rumah sendiri. Nah seperti itu. Jadi ada relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari itu ngawang-ngawang gitu. Kemudian joyful. Maksudnya joyful tentu hayang wae seserian, ya. Hayang wae seserian, hayang wae ya. Tapi ada yang nyangkat gitu ya. Ada materi tapi mereka senang gitu. Entah pas di pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran yang lain teh gitu ya, atau merasa tertekan ketika ayah guru nanti jo langsung sieun, atau misalnya ayah guru nanti jo langsung malas ya, jo langsung ke WC dah mereka seuleun ya. Ketika kita masuk jo anak-anak teh minta izin ke WC, tidak boleh ke WC. Nah jadi maksudnya untuk membuat pembelajaran yang menggembirakan itu susah gitu ya. Jadi maksudnya di sana mereka nyaman, senang ya dalam belajar, entah stres gitu ya. Atau ningali wajah guru itu langsung baut ya. Nah itu kan parah. Nah, udah langsung ngulang cina ya. Oh iya, si dia supaya udah langsung ngabul ya. Cande ngomong udah langsung, nah itu parah di sini, parah sekali.